Hidup di perantauan memang perlu mental yang sangat kuat, karena akan ada banyak hal yang tak terduga bisa terjadi kapan saja. Seperti yang dialami oleh tokoh utama di film ini. Ia berniat merantau untuk melamar pekerjaan, namun ternyata malah bertemu dengan seorang wanita yang adudu. Akankah dia berhasil selamat dan bersatu dengan gadis pujaannya tersebut? Balik Taya 2022. Film dibuka dengan gemerlapnya dunia malam di kota Bangkok, Thailand. Melalui sebuah agensi tenaga kerja, seorang pria bernama Pip berangkat dari Filipina menuju Bangkok. Malam ini dia baru saja tiba di sana. Ia mencari peruntungannya di kota tersebut. Namun sayangnya di saat dia mencari alamat kantor, Pip ini malah ditipu oleh orang yang awalnya ingin menolongnya. Hasilnya si Pip ini harus terkapar setelah mendapatkan bogem keras dari orang random. Ditambah lagi dia harus juga kehilangan handphone beserta barang berharga lainnya. Namun beberapa saat kemudian datang seorang gadis cantik yang juga berasal dari Filipina. Ia bernama Jessie. Ia pun menghampiri Pip yang saat itu tak sadarkan diri. Dengan usaha seadanya, Pip pun kemudian dibopong menuju ke rumah si Jessie. Khawatir dengan luka yang dialami si Pip, Jessie pun bergegas untuk membersihkan dan mengobatinya. Namun romansa tercipta tiba-tiba saja tuh. Mantan kekasih si Jessie ini yang bernama Jack datang dan meminta bagian untuk berdua. Tapi si Jessie malah menolaknya hingga membuat mereka terlibat percekcokan. Sebelum pergi, Jack mengancam si Jessie dan akan mendeportasinya ke Filipina jika dia terus-terusan menolak untuk main serong dengannya. Jessie lalu bercerita bahwa awalnya dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru. Namun setibanya di Thailand, untuk mendapatkan jaminan agar tidak deportasi Filipina, Jessie pun menjalin hubungan tanpa status dengan si Jack. Meski belum mendapatkan pekerjaan dan upah yang sesuai, namun Jessie telah membeli sebuah handphone yang nantinya akan dikirim kepada sang adik di Filipina. Singkat cerita, keesokan paginya, dengan berbekal petunjuk dan sebuah handphone yang dipinjamkan Jessie, si Pip ini akan kembali melanjutkan perjalanan mencari alamat tempat ia bekerja. Setelah lama mencari, ternyata Pip harus menelan pahitnya nasib yang telah ia alami. Perusahaan tersebut ternyata sebenarnya tidak ada dan tidak mencari karyawan baru. Jessie pun lalu memahami perasaan Pip tersebut. Ia pun mengajaknya untuk berjalan-jalan mengelilingi kota Bangkok. Awalnya Pip menolak karena dia tidak memiliki uang. Namun di sini Jessie tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga mereka pun bisa menghabiskan waktu bersama berjalan-jalan di ibu kota Thailand tersebut. Suasana kotanya sangat hangat dan menyenangkan, membuat mereka sama-sama terbawa suasana tuh. Hingga malam itu mereka tutup dengan kerja kelompok bersama. Setelah berkeringat banyak, mereka pun melanjutkan dengan mengobrol santai tentang banyak hal. Pip juga sempat menanyakan tentang tanda lahir yang ada di sisi kiri gelundung milik si Jessie. Jessie lalu mengatakan bahwa itu merupakan tanda lahirnya. Dan jika suatu saat Jessie menghilang, maka orang akan lebih mudah mencarinya dengan tanda lahir tersebut. Pagi hari pun tiba, Jessie terlihat sedang mengantarkan Pip ke stasiun kereta. Dikarenakan pada hari itu Pip telah mendapatkan pekerjaan baru di luar kota. Namun sebelum ia berangkat, Pip mengembalikan handphone tersebut yang pernah Pip pinjamkan. Setelah kerja, dia akan membeli handphone baru dan menghubungi Jessie. Ia juga berjanji kepada Jessie akan mengunjunginya pada saat ia berlibur. Waktu pun mulai berlalu, kini Pip akhirnya bekerja sebagai cleaning service di sebuah arena tinju. Selain bersih-bersih, Pip juga ternyata belajar dan dilatih menjadi seorang petarung di sana. Dia juga membuktikan obrolan kepada Jessie bahwa dia akan selalu menyempatkan waktu untuk menelponnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pip ini akhirnya mendapatkan hari libur dan semangat untuk bertemu dengan si Jessie. Namun setibanya di sana, dia malah mendapati rumah Jessie yang terkunci. Bahkan si Jessie juga tidak bisa dihubungi lagi. Seorang tetangga Jessie pun langsung mengatakan bahwa beberapa hari lalu Jessie telah pergi, dibawa oleh petugas imigrasi. Untuk menghilangkan stres, Pip pun menghabiskan waktunya dengan minum-minuman di sebuah bar. Kocaknya, pada saat akan tidur, seorang gadis yang ia temui di sana, Pip malah berhalusinasi bahwa ia adalah si Jessie. Endingnya udah jelas tuh, gadis itu pun marah dan meninggalkan Pip sendirian dengan merpatinya yang masih mengangguk-ngangguk. Setelah itu, tidak secara sengaja ia pun melihat Jack, mantan kekasih Jessie yang berada di sana.
Pip berpikir kalau pria itulah yang melaporkannya kepada polisi, hingga ia harus dideportasi. Pada saat di tempat sepi, Pip akhirnya menghajar Jack hingga akhirnya ke dunia lain. Pip yang sadar bahwa ia telah mengirim Jack ke akhirat, langsung melarikan diri ke tempat yang lain. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Pip yang meninggalkan kota Bangkok dan kembali pulang ke Filipina. Namun bukannya langsung masuk rumah, Pip malah meminta izin kepada pamannya untuk tinggal sementara di Manila. Dia belum punya uang dan belum berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Jadi dia memilih tidak pulang ke rumah agar tidak membebani keluarganya. Malam harinya, Pip pun melihat mamanya yang sedang bermain taruhan secara streaming melalui HP. Dari sinilah sang paman pun kemudian mengenalkan sebuah situs yang menuntunnya melihat gadis-gadis muda yang sedang memamerkan kecantikan. Pip yang pikirannya memang kotor lalu menjelajahi situs tersebut. Dan pada suatu momen tidak sengaja ia menemukan gadis dengan tanda lahir yang sama dengan si Jessie. Pip pun mengira bahwa wanita di balik topeng itu adalah si Jessie. Dia lalu membulatkan tekadnya untuk mencari pujaan hatinya tersebut. Pertama-tama Pip melangkah kakinya ke kantor polisi. Ia melaporkan Jessie yang hilang begitu saja. Lalu dengan bermodalkan situs web yang disebut Pip, ia mendapatkan informasi tempat keberadaan gadis tersebut. Namun polisi mengatakan agar menyimpan rahasia tersebut. Tak berselang lama, Pip pun langsung berada di lokasi itu. Agar ia bisa menemui gadis-gadis tersebut, Pip pun berpura-pura ingin melamar sebagai anggota IT di tempat itu. Tentunya dengan rekomendasi seseorang yang memiliki tanda lahir di area gelundungannya, alias si Jessie, agar kemudian diterima semakin besar tuh. Setelah itu, Pip pun kemudian dipertemukan oleh seorang wanita bernama Kate yang memiliki tanda lahir tersebut, yang persis dengan si Jessie. Tentu kebingungan pun karena orang yang dimaksud ternyata memiliki wajah yang berbeda dengan pujaan hatinya. Setelah melihat foto tanda lahir si Jessie, Kate pun mengatakan bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Dia juga tidak mengenal si Jessie. Tapi di sini Pip merasa yakin dengan perasaan yang ia miliki. Ia pun tetap ingin melakukan pertemanan dengan si Kate. Mungkin saja dari sana dia bisa menemukan informasi lain terkait si Jessie. Beberapa hari kemudian terlihat Pip kembali mengunjungi tempat tersebut. Tapi pada saat di depan rumah, ia malah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nina, yang merupakan operator pengurus gadis tersebut. Mengetahui Pip adalah seorang pengangguran, Nina pun memberikan nomor teleponnya untuk menawarkan pekerjaan. Setelah saling mengenal, Kate dan Pip pun akhirnya kencan bersama dan menghabiskan waktu sambil bersantuy. Seperti yang warga harapkan, suasana pun kembali mendukung. Hingga ketika mereka sampai di rumah, keduanya pun langsung gas. Ketika hari mulai siang, Pip pun yang terbangun dari tidurnya melihat Kate sudah bersama dengan temannya yang sedang bersiap melakukan live streaming. Pip pun meminta maaf karena sudah bermain serong dengan temannya tersebut. Namun Kate tidak terlihat keberatan dan bahkan mengizinkannya untuk mengambil temannya itu. Beberapa hari kemudian, Pip pun akhirnya menghubungi Nina guna mencari pekerjaan. Lalu, dengan mengendarai sebuah mobil, Nina pun membawa Pip ke suatu tempat perkumpulan petarung. Awalnya Pip menolak melakukan pekerjaan yang ditawarkannya. Karena kan bayarannya yang sangat menggiurkan, akhirnya si Pip ini menerima pekerjaan tersebut. Hari sudah ditentukan. Pip terlihat sudah siap melakukan pekerjaan dari si Nina. Mereka pun berkeliling di tempat tersebut, dan pada saat Pip sedang pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja Nina masuk dan mengajak Pip untuk berdiskusi bersama. Seiring waktu berjalan, Pip pun terlihat sangat dibisukan dengan pekerjaannya. Tambah lagi tugasnya disampingkan untuk melayani Nina setiap waktu. Dan suatu saat ketika Pip dan Nina tengah bersama, tanpa sengaja Kate melihat dan sontak saja hal itu membuat Kate merasa marah. Hingga terlibat percekcokan dengan si Pip. Kate pun marah lalu pergi meninggalkan Pip. Pip mulai mengejarnya dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Kate. Kate bukannya luluh malah tambah emosi dan menampar si Pip. Keesokan harinya terlihat Pip yang sedang mendatangi tempat tinggal Kate. Karena sampai sekarang handphonenya tidak bisa dihubungi. Teman Kate mengatakan bahwa semalam ketidakpulangannya ke rumah dan meninggalkan pesan apapun kepada si mereka. Pip yang merasa putus asa karena kehilangan Kate bergegas mengunjungi kantor polisi guna menemui orang yang pernah membantunya. Di sini ia meminta bantuan kepada petugas di sana. Ia akan membantunya tapi memberi syarat kepada Pip, dan Pip harus melakukan pertunjukan pertarungan yang merupakan pekerjaan dari si Nina. Ternyata tanpa diketahui oleh si Pip, petugas itu bekerja sama dengan si Nina untuk menciptakan pertunjukan dengan bayaran yang mahal.
yang mana nantinya Pip berpura-pura akan terluka dan kalah pada saat itu. Dan hasilnya ia akan menerima sejumlah uang yang cukup fantastik. Sementara di tempat berbeda, untuk menjadikan dirinya satu-satu kandidat petarung, terlihat Pip mengikuti seorang petarung lain yang bernama Anjo. Dan pada saat di tempat sepi, ia pun langsung mengajar pria itu sampai pingsan. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Anjo merupakan adalah adik dari si Jessie. Dan di sana akhirnya terungkap bahwa sebuah fakta, Cat adalah si Jessie yang telah mengubah penampilannya. Tanda di gelundungan itu memanglah tidak salah, Cat dan Jessie adalah orang yang sama. Dan singkat cerita, melalui Anjo, akhirnya Pip bertemu dengan Cat secara diam-diam. Cat memberitahu bahwa intel yang ia percayanya itu ternyata bekerja sama dengan Nina untuk menghabisi dirinya. Lalu Cat pun yang terlihat terburu-buru berpesan kepada Pip agar menemuinya di tempat biasa. Namun jika Pip tidak menemuinya, nyawanya tidak akan selamat. Singkat cerita, pada hari pertunjukan, Pip pada awalnya mengikuti skenario yang direncanakan. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Pip terlihat membelot dan keluar dari rencana. Dengan sebuah benda, Pip pun akhirnya melukai lawannya hingga membuat Nina dan sang intel pun terkejut. Setelah itu, Pip pun kemudian melarikan diri dari arena pertempuran. Dan beberapa hari kemudian setelah pertunjukan, Pip pun kembali mengunjungi kota Bangkok pada saat itu. Ia pun turun dari kereta dan ternyata di seberang terlihat Cat yang telah menunggu kedatangan si Pip. Dan akhirnya, film pun berakhir dengan sangat bahagia.